Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana tugas yang diberikan oleh Prof. Agus, saya akan mencoba mereview dari tulisannya Mas Bayu Arifianto yang judul artikelnya itu adalah Equity Financing and the Best Financing Evidence from Islamic Microfinance in Indonesia. Ini merupakan salah satu artikel yang diterima di jurnal Pacific Basin Finance Journal, terindeks Scopus ya, jurnal ini. Pertama, dalam kesempatan ini saya akan mereview sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Agus, mereview jurnal itu, mencari dari kelebihan dan kelemahan dari jurnal tersebut. Saya tidak sebagaimana yang dipaparkan dalam tidak sebagaimana yang dipaparkan oleh teman-teman yang lain yang kemudian bahas di abstrak, kemudian introduction, kemudian method, sampai kemudian konklusinya. Saya sebatas membahas langsung dari kelebihan dan kelemahan dari artikel ini. Yang pertama dari kelebihan ya, menurut saya artikel ini sangat padat sekali ya, padat dan singkat, mudah dimengerti bagi yang terutama bagi yang sudah terbiasa membaca dari artikel-artikel yang seperti ini. Tapi mungkin bagi saya secara pribadi mungkin agak banyak perlu latihan lagi lah untuk kemudian tepat dalam memahami artikel ini. Itu yang pertama. Artinya saya ulangi bahwa di sini ini sangat padat dan singkat, tidak bertele-tele lah, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, kelebihan dari artikel ini, ada novelty yang ditawarkan oleh Mas Bayu. Salah satunya novelty yang sebagaimana yang dipaparkan oleh beliau, bahwa novelty-nya itu adalah impact dari microfinance ini yang kemudian tidak sama dengan peneliti-peneliti atau peneliti-peneliti lainnya, sehingga ini yang menjadi nilai tawar atau nilai tawar bagi jurnal yang terindeks Scopus untuk kemudian memberikan novelty-novelty-nya. Ini yang kedua. Kemudian selanjutnya dalam literate review-nya ya, di sini memberikan memberikan literate review-nya itu yang masih baru-baru lah. Artinya paling lama di sini literate review-nya itu tahun 2006. Tahun 2006, tidak sampai pada tahun 2000, apalagi sampai tahun 1990. Ini menjadi kelebihan bagi tulisan ini. Ya, apakah dari literate review ini memang sesuai dengan penelitiannya, atau hanya sebatas untuk kemudian mencari artikel yang terbaru sesuai dengan penelitiannya. Kemudian selanjutnya itu adalah inovasi metode. Ini yang juga dipaparkan oleh Mas Bayu, bahwa dalam metode ini ada inovasi metode yang perlu ditawarkan, perlu disampaikan dalam penelitiannya atau dalam tulisan artikelnya, sehingga ini menjadi daya tarik sendiri bagi jurnal-jurnal terindeks Scopus. Meskipun nanti ini juga saya juga belum bisa memahami inovasi metode yang dipaparkan oleh Mas Bayu ini, apakah metode ini memang hasil ciptaannya Mas Bayu, atau hanya sebatas mengakomodir dari berbagai metode-metode yang memang sudah diberikan oleh para tokoh-tokoh peneliti lah, seperti itu. Tapi paling tidak ini menjadi inovasi metode yang dipaparkan oleh Mas Bayu. Saya rasa ini dari saya untuk kelebihannya. Kemudian mengenai dari kelemahannya, satu saja, karena saya sendiri juga
belum belum bisa ya untuk menulis yang kemudian bisa diterima dalam jurnal yang terindeks Scopus. Maka kelemahannya satu saja di saya, saking karena padat dan singkatnya, maka dalam hasil dan temuannya, hasil temuan dan diskusinya ini terlalu singkat kalau menurut saya pribadi ya. Terlalu singkat, terlalu padat, sehingga eh, apa ya? Anggaplah deskripsinya dari teman-teman itu sangat kurang lah kalau menurut saya seperti itu ya, karena kalau di dalam kebiasaan saya secara kan ini kan berdasarkan pengalaman ya, kalau pengalaman saya pribadi ya deskripsinya itu biasanya sangat banyak sekali, tetapi kalau di sini kan sangat padat, kemudian diawali dari berbagai angka-angka dari datanya tersebut. Itu saja dari saya secara pribadi. Mohon maaf dan apabila ada kesalahan, tetapi semoga dengan kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dievaluasi dan dapat tambahan ilmu dari Prof. Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.